Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizky Anggita Timur. Saya di sini bersama partner saya, Pak Murtono, di mana kami adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Batang. Di sini kami akan melaksanakan coaching. Di sini saya sebagai coach dan Pak Murtono sebagai coachee. Oke. Pak Murtono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mur, bagaimana Selamat kabarnya hari sore. ini Pak? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja, Bu. Sehat Alhamdulillah. walafiat. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan saya sore hari ini. Kita di sini akan melakukan sesi kucing nih Pak. Yang nantinya video ini akan saya unggah dalam LMS Guru Penggerak dan juga sosial media saya Bapak untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak dan juga sebagai sarana belajar untuk kita semua nih Pak nggih. Oke, Pak. Ya, kemudian Bapak kita mulai ya. Untuk memulai, coba Bapak mau membicarakan apa Bapak hari ini Pak? Saya ingin membicarakan tentang masalah siswa saya di kelas, Bu, yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu, Bu, masalahnya. Oke. Jadi kita mau membicarakan tentang siswanya Pak Murtono nggih. Kalau lebih boleh tahu Bapak ngajar guru kelas nggih Pak? Kelas berapa Pak? Ya, saya mengajar kelas 5, Bu. Oh, kelas 5. Sudah Ya, besar berarti anaknya nggih Pak nggih. ya, Bu. Terus kemudian dari masalah tadi yang Pak Murtono sampaikan, apa sih yang ingin Pak Murtono dapatkan dari pembicaraan kita kali ini, Bapak? Saya dengan membicarakan ini dengan tujuan saya ini bisa mengatasi anak tersebut, karena anak tersebut ini dalam pembelajaran ini kurang aktif, tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak bisa mengikuti atau menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Jadi selalu ketinggalan dengan temannya dan tidak pernah selesai tugasnya itu. Waktu mau dinilai itu belum selesai. Itu. Oh, jadi Sehingga anaknya tugasnya belum selesai ya, Pak ya? ya, tujuan saya ini supaya anak itu bagaimana anak itu bisa aktif di pembelajaran dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Itu tujuan saya. Oh, begitu ya, Pak ya. Jadi anak tersebut kurang aktif begitu Pak ya. Jadi pada akhirnya tugas-tugasnya itu tidak terselesaikan bahkan sampai teman-temannya sudah selesai begitu ya Pak. Iya, Bu. Oke. Kemudian ukuran keberhasilan yang bagaimana yang Pak Murtono ini katakan bahwa anak tersebut itu mampu mencapai tujuan pembelajarannya Pak. Dikatakan Pak Murtono itu masalahnya sudah selesai itu yang bagaimana menurut jenengan Bapak? Kalau menurut saya, untuk anak tersebut apabila sudah bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir, terus dapat mengerjakan tugas dengan baik sehingga dapat tepat waktu mengumpulkan tugas, maka anak tersebut saya nyatakan sudah berhasil diatasi, ya Bu, berhasil untuk diatasi masalahnya. Jadi nilainya kalau bisa ya sesuai KKM. Untuk jangka panjangnya, Bu, kalau jangka pendek dalam 1 bulan mungkin anak tersebut sudah bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik, itu sudah cukup buat saya. Itu, Bu. Baik Bapak, tadi Bapak sudah sampaikan intinya harus berhasil tahap akhirnya yaitu bisa mencapai tujuan pembelajaran dan KKM begitu ya Pak Mur ya. Iya, Bu. Kemudian tadi kan ada masalah nih Pak Mur, kemudian adakah yang sudah Pak Mur usahakan yang jenengan sudah berusaha untuk mengatasi masalah tersebut itu ada usaha-usaha apa yang sudah Pak Mur laksanakan Pak? Saya sudah mengusahakan anak itu dengan
mendampingi secara individu, yaitu anak itu saya dampingi setelah selesai pembelajaran pada siang hari, anak itu saya dampingi, atau pada saat pembelajaran belum selesai, anak itu saya dampingi sehingga anak itu mau menyelesaikan tugasnya. Saya beri waktu tambahan ya Bu dalam saat ini. Berarti anak itu saya beri waktu tambahan, saya dampingi secara pribadi. Tapi anak tersebut masih belum bisa menyelesaikan tugasnya atau mau menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Jadi walaupun sudah didampingi secara individu tapi tetap nggak mau mengerjakan gitu ya Pak ya anaknya ya Pak? Ya, tidak bisa selesai Bu, pasti ada saja alasan supaya tidak mau menyelesaikan tugas tersebut. Oh gitu. Pernah nggak Pak diajak ngobrol, kenapa kok nggak kamu selesaikan? Gitu jawabannya apa ya Ya, Pak? Kalau boleh tahu. pernah Bu. Ya, biasa anak itu karena katanya capek, katanya bosan kalau mengikuti mengerjakan tiap hari itu Bu. Oh, anu Alasannya nggih, Pak. seperti itu ya. Alasan Mengusik yang ya, klise untuk ya. anak-anak. Anak-anak kalau nggak mau mengerjakan pasti itu alasannya nggih Pak nggih. Baik Pak Mur, selama oh ya Pak Murtono kalau boleh tahu sudah menjadi guru berapa tahun nggih Pak? Baru 14 tahun Bu. Oh 14 tahun kok baru no Pak, lama. Bahkan lebih lama dari saya ya Pak Mur ya. Dengan pengalaman waktu yang begitu lama Pak, 14 tahun, pasti Bapak mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Juga Pak Mur pasti sudah menggunakan metode dan media pembelajaran yang sangat bervariatif Pak, macam-macam. Nah, dari kegiatan pembelajaran yang selama 14 tahun ini Pak Murtono lakukan, itu pasti ada pembelajaran yang menurut Pak Murtono itu best practice-nya Pak Murtono, yang paling berhasil, yang paling bisa menarik hati anak, itu pasti ada ya Pak ya? Coba Iya, Bapak, ada. ada nggak Pak? Ini yang paling berhasil itu menggunakan media matching, game matching dan waktu menggunakan media yang berupa benda-benda nyata sehingga anak itu bisa terlihat langsung dan bisa terlibat wujudnya langsung sehingga bisa mudah dipahami. Hasilnya bagus ya Pak kalau pakai metode itu, menurut Bapak gimana? Kalau metode tersebut hasilnya bagus dan menjadi anak tersebut bersemangat. Dan media benda asli, benda nyata itu juga menjadi anak itu lebih tertarik ya Bu untuk mengikuti atau aktif dalam pembelajaran. Nah, dengan Pak Murtono punya best practice tersebut, bagaimana nih kalau kegiatan tersebut diterapkan kepada anak tersebut, Pak? Bapak pernah enggak menerapkannya kepada anak tersebut? Sudah atau belum, Bapak? Sudah Bu, tapi secara klasikal biasanya. Oh, secara klasikal. Ya, kan tidak secara individual Bu ya. Jadi Mm-mm. kalau secara klasikal ini pasti belum tentu anak itu bisa konsentrasi dengan perintah atau aktif ya Bu. Biasanya ada yang aktif, ada yang juga tidak. Nah, anak ini yang aktif tetapi tidak fokus sehingga tidak bisa memahami pelajaran dengan baik. Berarti kalau fokusnya ke anak tersebut, berarti pembelajaran tersebut harus bagaimana menurut Pak Murtono? Kalau menurut saya ini harus dilakukan belajar secara sendiri ini, diberi penjelasan sendiri dulu supaya anak ini mau. Ya, kalau secara klasikal masih belum bisa tuh, berarti harus fokus ke anak tersebut sendiri atau dalam kelompok khusus ya maksudnya, sehingga anak tersebut bisa dibimbing dengan rekan temannya ini sebagai teman sebaya itu ya, sehingga mungkin kalau dari gurunya anak itu bosan, mungkin dari rekan sejawat mungkin bisa dianggap sambil bermain sehingga tidak bosan Bu, sambil dongeng biasa ya Bu ya, jadi mungkin anak itu lebih mudah. Bagus sekali itu Pak, ide yang sangat bagus dan menarik sekali Pak. Jadi termasuk pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Jadi
kita fokus ke kebutuhan murid, fokus ke anak tersebut yang mempunyai kebutuhan yang lebih daripada teman-temannya ya Pak Mur begitu. Kemudian dengan rencana tadi nih, oke. Terus Pak Murtono mau mulai dari mana nih Pak? Saya mau memulai dari anak tersebut, memulainya yaitu dengan anak tersebut memberikan pembelajaran dengan merencanakan pembelajaran secara maksimal sehingga pembacaan anak yang enak itu tertarik dan menyenangkan buat anak tersebut, Bu. Atau membuat perencanaan untuk anak tersebut supaya senang dengan pembelajarannya dan tertarik sehingga mau mempelajari, mau fokus dengan pembelajaran. Begitu Pak, jadi pembelajarannya untuk satu kelas tapi terfokuskan lebih fokus ke anak tersebut gitu ya Bapak ya. Jadi ada treatment khusus gitu ya Pak. Ada khusus untuk perhatian khusus ya Bu, perhatian khusus anak tersebut sehingga bisa berhasil. Bagus sekali Pak. Adakah hal lain yang bisa Pak Mur lakukan nih untuk mendapatkan ide dan gagasan baru? Misalnya nih dengan metode tersebut kan lama-kelamaan kan anak tersebut pasti bosen ya Pak kalau pakai itu terus. Adakah ide untuk mendapatkan ide dan gagasan baru agar murid tersebut tuh selalu antusias ini gimana menurut Pak Mur? Saya akan mencari gagasan tersebut dengan mencari ide-ide baru atau mencari sumber lain di internet, bisa nanti atau di YouTube atau biar dia pada praktik baik dengan teman sehingga saya ambil ilmunya untuk anak tersebut bisa digunakan ya, bisa diterapkan pada anak tersebut dan bisa berhasil. Itu Bu. Ya, menarik sekali ya Pak ya, karena dari kegiatan tersebut nanti akan dapat sekali referensi ya Pak ya. Kemudian jadinya mau mulai dari kapan ini Bapak kegiatannya? Ya, nanti semester kedua awal saya akan memulainya dan diharapkan dalam 2 minggu atau 1 bulan anak tersebut bisa aktif belajar, bisa menyelesaikan tugas dalam pembelajaran sehari-hari sehingga saya merasa berhasil dalam mengatasi anak tersebut. Tadi kan Pak Mur katakan berhasil. Nah, agar kita tahu nih progres dari keberhasilan dari kegiatan yang sudah kita bicarakan ini, bagaimana nih Pak? Kalau progres untuk keberhasilan anak tersebut ya Bu, anak tersebut saya anggap berhasil apabila anak tersebut sudah aktif ya, maksudnya aktif di sini, aktif dalam pembelajaran, anak tersebut mau mengikuti dengan fokus, terus pada saat akhir pembelajaran ada asesmen atau tugas, anak tersebut bisa menyelesaikan seperti teman-temannya dalam jangka waktu 1 bulan. Itu saya rasa itu sudah cukup berhasil, dan apabila nanti dalam waktu 1 semester, semoga ya akhir semester ya Bu, anak itu bisa mencapai nilai jalur KKM. Itu keberhasilan jangka pendek mengikuti pembelajaran yang baik, untuk jangka panjang salah 1 semester bisa berhasil sesuai KKM. Oke, dalam melaksanakan kegiatan tersebut kira-kira Pak Murtono butuh bantuan dari siapa saja Pak? Kalau di sekolah jelas saya membutuhkan bantuan dari guru kelas, hanya saya guru kelas yang lain ya maksudnya, terus guru mapel agama dan bapak kepala sekolah. Saya juga butuh bantuan kolaborasi dengan orang tua sehingga orang tua itu ikut mengawasi anaknya di rumah. Butuh kolaborasi dengan semua orang lah. Ya, yang terlibat ya Pak ya, karena ya, otomatis orang tua itu juga salah satu yang terpenting ya Pak ya. Jadi tidak cuma perhatian di sekolah, karena pendidikan anak itu yang utamanya itu dari rumah gitu ya Pak ya. Betul Bu. Ya.
Oke, Bapak, kelihatannya obrolan kita sudah hampir selesai nih, Pak. Kalau bisa disampaikan dalam 1 atau 2 kalimat, Bapak, kesimpulan apa yang sudah Pak Murtono dapatkan nih dari pembicaraan kita kali ini, Bapak? Kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini yaitu kita bisa mengaktif atau anak itu bisa berhasil dalam belajar apabila kita mau mengatasi dengan pembelajaran yang lebih menarik dan bisa berkolaborasi dengan orang di sekitar sekolah dan di sekitar rumah anak tersebut. Itu saya rasa sangat penting ya Bu Pak tersebut. Itu Bu. Ya, betul, Bapak. Intinya ada kolaborasi dari semua pihak terkait dalam rangka untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, begitu ya, Pak ya? Iya Bu. Khususnya pada anak tersebut. Oke, alhamdulillah Bapak, senang sekali hari ini saya bisa ngobrol nih dengan Pak Murtono. Saya juga jadi mendapatkan inspirasi nih Pak. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran yang menyenangkan tadi dalam kegiatan pembelajaran saya, Bapak. Semoga setiap usaha yang kita lakukan dalam melaksanakan kewajiban menjadi seorang guru bisa menjadi ladang pahala kita, Bapak, bisa menjadi sarana ibadah kita, dan semoga anak-anak didik kita ini bisa menjadi salah satu dari penghapus dosa kita nanti di ila yaumil kiamah nanti, Amin. Bapak. Amin ya Allah. Tetap semangat Pak Murtono, salam sukses, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.